Nah, ini pembahasannya yang akan kita bahas ini menurutku menarik banget nih dok. Karena ini bukan cuma aku ya, teman-teman aku tuh sebenarnya gini, di usia yang kita harus jaga kesehatan kulit dan kecantikan ini, sebenarnya kita tuh pengen banget nyobain berbagai macam treatment, tapi ada satu ketakutan yang kita paling takut adalah rasa sakit ya. Mungkin karena trauma sama rasa sakit zaman dulu ya dok. Nah, ini bagaimana sih caranya kita bisa nyobain semua segala jenis macam treatment ini, tapi tanpa rasa sakit? Kira-kira apa yang bisa ditawarkan oleh Beautiful Aesthetic Clinic untuk para pasien-pasiennya? Oke, Mbak Lala terima kasih. Nah, dari kami bisa dibilang bagian pembiusan dan anestesiologi, kita men-share terkait dengan beauty without pain. Betul. Ya, jadi kita sekarang nggak perlu lagi tuh ingin cantik tapi takut sakit. Benar. Ya kan? Kemudian juga takut nanti pengalaman, aduh lihat darah-darah gitu ya, Betul. seperti itu. Jadi kita memberikan layanan yang akan membuat pasien-pasien kita itu nyaman. Nah, itu dia. Kemudian juga malahan lebih fresh, ya kan? Atau ada salah satu pasien juga menyatakan bahwa wah, tidur tiba-tiba membuka mata langsung cantik. Benar-benar Oh. definisi I woke up like this ya. Yes, betul banget Mbak Lala. Jadi di kami ini memperkenalkan salah satu layanan yaitu beauty without pain. Oke, kemudian kira-kira kalau dari layanan ini sendiri seperti apa sih dok yang bisa didapatkan atau dinikmati oleh para pasien? Oke, layanan ini kita bisa berikan kepada semua baik surgery, kemudian treatment juga gitu ya. Nah, memang kita terkesan bahwa kalau pembiusan itu jarum semua, kemudian obat-obatan anestesi, Yes. kita sudah antisipasi untuk hal itu. Baik. Makanya kenapa kalau pembiusan itu tidak hanya sebatas dari nyeri saja, Betul. tetapi juga memberikan kenyamanan buat pasien, kemudian juga bisa dibilang pengalaman yang buruk pada saat dilakukan tindakan itu Ya. akan bisa dibilang kayak amnesia gitu loh, gitu seperti itu. Tetapi kita tidak, atau kita mempertahankan bahwa si pasien itu sendiri akan bernafas sendiri gitu. Yes. Jadi bisa dibilang tidur gitulah. Iya, Gitu. kayak deep sleep gitulah ya, kurang lebih Ya, seperti itu. betul. Nah dok, pertanyaan saya berikutnya adalah tindakan seperti apa sih sebenarnya yang membutuhkan fasilitas anestesi ini? Karena kan sebenarnya yang namanya tindakan estetik tuh sangat banyak variasinya, sangat banyak jenisnya ya dok. Silahkan dok. Halo, ya. Jadi sebenarnya ini mundur lagi ke belakangnya. Pembahasan saya dengan tim anestesi dengan Dr. Tompi dari awal kami join ke Beautiful adalah Dr. Tompi itu ingin semua pasien yang menjalani treatment atau prosedur apapun itu merasa nyaman, gitu ya. Sebetulnya kalau kita mundur ke belakang, rata-rata tindakan bedah plastik maupun estetik itu bisa dilakukan secara lokal. Tapi yang jadi masalah adalah pada saat dilakukan tindakan dengan anestesi lokal, nyeri itu tidak terblok 100%. Iya. Mungkin sekitar 70%, Baik. 70-80%. Dan dimana ambang nyeri tiap orang tuh berbeda. Betul, pain tolerance orang beda-beda Betul, ya dok. betul. Jadi ada yang memang pain tolerance-nya tuh lebih tinggi. Dia tuh merasa nyaman-nyaman aja. Saya bahkan tidak pakai anestesi lokal. Buat saya tuh saya bisa gitu dikerjakan. Saya menemukan tuh 1-2 case pasien yang seperti itu, yang ini nggak masalah, ini buat saya ini tidak nyeri gitu ya. Betul. Tapi ada pasien lain yang kita sudah kasih anestesi lokal, bahkan double dose, dia merasa tidak nyaman. Nah dari situ sebenarnya ditawarkan ke pasien bahwa kalau memang mau sangat nyaman, kita bisa lakukan tindakan sedasi namanya. Ini Oke, baik. pembiusan utama yang kita lakukan di klinik. Dimana sedasi ini adalah tindakan pembiusan tidur, dimana pada saat obat masuk ada efek amnesianya juga tadi seperti Yang tadi sudah disampaikan oleh dokter. Amnesianya itu bekerja selama obat saya bekerja. Jadi selama obatnya jalan, tidak akan ada memori terbentuk. Makanya seringkali apalagi tindakan-tindakan singkat pada saat pasien bangun, dia akan bilang, loh ini tindakan udah dikerjakan. Dia Nggak lupa. sadar sama sekali. Jadi selama obat kerja, dia benar-benar tidak ada memori yang terbentuk. Jadi tiba-tiba kayak, loh, saya
saya baru tidur tadi. Ini menyenangkan banget sih sebenarnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang memang pernah atau punya rencana sebenarnya untuk mencoba berbagai macam tindakan estetik tapi punya ketakutan, berarti Beautiful Aesthetic Clinic ini bisa menjadi salah satu destinasi Anda tentunya. Terkait dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh dokter, kira-kira kalau dari Beautiful sendiri dok, jadi kan tadi sudah dijelaskan bahwa anestesi itu sendiri sebenarnya bermacam-macam. Jenis anestesi apa saja sih sebenarnya yang ada di Beautiful ini? Oke, bisa dibilang salah satu untuk destinasi terkait sama dental pun bagi anak-anak yang misalnya takut cabut banget gigi, gitu. ya kan? Iya. Itu kan pengalaman anak juga kan seperti itu, takut cabut gigi, kemudian juga ternyata ada refleks-refleks yang spontan gitu ya. Oke, kita undang berikutnya ya. Jadi biar lebih menyeluruh nih pembahasan iya, kita. betul. Boleh dong tepuk tangannya lagi dong untuk speakers kita berikutnya. Hai dok, selamat bergabung. Atau dokter mau di sebelah? Oke, baik, boleh di sebelah sini. Saya udah biasa Mbak Lala didampingi oleh dua didampingi laki-laki ya. ini. Jadi cantik sendiri ya. Oh iya, betul sekali. Selamat datang dok. Boleh kenalan dulu kita sebelum dilanjutkan lagi oleh dokter Mega. Udah silakan. Oke, selamat siang. Saya Dr. Beta, saya termasuk Tes. ya dokter anestesi di Beautiful Clinic. Oke. Timnya Tim dari dokter Mega dan juga ya, Oke. baik. Oke, baik. Silakan mungkin bisa dilanjutkan kembali dok. Tadi kita lagi ngobrolin tentang apa aja sih jenis-jenis tindakan apa sih yang bisa ya dilakukan pembiusan. Nah ini tadi kita bisa lihat Yes. di salah satu atau video yang kita tampilkan. Ini ada pelayanan kami pembiusan di bidang dental. Jadi ada pasien-pasien yang memang refleks muntahnya itu lebih tinggi. Jadi pada saat si pasien itu baru aja disuruh buka mulut tuh ya kan, terus wah langsung muntah Ada gitu. yang kayak gitu, Ada yang seperti itu. Jadi kita juga memberikan layanan untuk pembiusan di lokasi mulut seperti itu. Jadi jangan khawatir bahwa seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dokter Mike bahwa posisinya adalah pasien itu masih bernafas sendiri. Kita memberikan akses nasal kanul, oksigenasi yang memang kita berikan seperti itu. Jadi dari dental, kemudian treatment juga karena ada beberapa yang memang takut lihat jarum seperti itu. Jadi kalau untuk pembedahan ya otomatis kami memfasilitasi untuk kelancaran sama kenyamanan dari pasien. Nah, kalau misalnya kita, ya silakan dok. jadi sebenarnya apapun yang dokter bedahnya minta, dokter kulitnya minta, atau dokter giginya minta, kami dari tim anestesi berusaha sebaik mungkin untuk membuat pasien senyamannya dan yang jelas tanpa rasa nyeri. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa pada saat proses, anggaplah misalnya proses surgery atau apapun itu, dokter anestesi bekerja sebagai tim bersama dengan dokter bedah tersebut. Benar-benar seperti kalau bisa dibilang kayak di rumah sakit beneran yang, iya kan dok, di rumah sakit besar gitu, karena ini benar-benar dihandle oleh dokter anestesi. Beda mungkin sama maksudnya kalau misalnya kita berbicara secara umum, ini bukan dokter estetik saja, tapi beneran spesialis anestesi yang turun tangan langsung. Kalau jadi gini, ini kan mengacu pada peraturan yang ada gitu ya. Standar yang kita pakai tuh sama dengan standar yang ada di rumah sakit sebetulnya. Jadi yang dilakukan pun pengerjaan pembiusan pun kalau untuk di Beautiful dilakukan oleh spesialis anestesiologi langsung gitu ya. Memang kita bagian dari tim dalam arti tujuan utama kita adalah mensupport supaya pasien itu nyaman gitu ya, supaya operator bisa bekerja dengan enak gitu. Nah, mungkin ada yang ingin ditambahkan dok? Jadi walaupun Beautiful ini adalah sebuah klinik, tapi untuk standar anestesinya dari persiapan pre-anestesi, intra-anestesi sampai sesudahnya itu tetap sesuai standar yang ada dan yang seharusnya dilakukan. Jadi tidak ada bedanya dengan di rumah sakit. Oke. Kemudian, mungkin pasien juga bertanya-tanya, pada saat
proses mereka tindakan itu mereka tuh sebenarnya seperti apa sih? Kan tadi dibilang adalah nggak ada memori yang terbentuk, tapi kan pasti mungkin yang ada di sini berpikir sebenarnya seperti apa sih kondisi pasien pada saat menjalani proses anestesi tersebut. Mungkin dokter bisa jelaskan. Oke, sebelum kita masuk ke dalam intra anestesi itu atau intra-op, memang ada persiapan-persiapan yang harus kita ketahui, baik dari segi si pasien maupun dari kami sebagai dokter anestesi. Kemudian apa saja yang dibutuhkan supaya walaupun misalnya ya kelengkapan, keseluruhan, pokoknya standarisasi dari pembiusan itu kita sudah sesuai dengan standar rumah sakit, tapi kita harus antisipasi bahwa si pasiennya itu ada riwayat penyakitnya seperti apa, pengobatannya seperti apa gitu. Karena apa? Karena itu berpengaruh dengan intraoperasinya. Baik. Seperti itu, dosisnya berapa gitu. Nah, apa sih yang dirasakan oleh pasien intraop? Nah, ini dia. Ada beberapa pengalaman dari pasien-pasien kita. Yang pertama memang seperti tidur aja, mimpi, kemudian juga merasa kayak tenang, langsung dalam sekali Iya. tidurnya. Iya. Kemudian juga ada seperti kemarin ada yang menyampaikan juga bahwa itu kayak apa ya, masuk ke dalam baling-baling gitu, kayak Alice Wonderland. Alice in ada. Wonderland, Iya, ya? betul. Jadi setiap pasien juga punya experience yang berbeda ya, Betul, Dok? betul. Apalagi katanya kalau pasiennya lelah banget, kemudian dibius itu dalam sekali tidurnya. Jadi maksudnya jangan takut bahwa setelah itu sudah aja misalnya, atau ketakutan di dalam pembiusan itu gitu. Jadi disampaikan saja kalau misalnya memang dari pasiennya ada riwayat pengobatan apa gitu ya. Kemudian obat apa saja yang digunakan seperti itu. Silakan tambahkan, Dok. Ya, ini dari pengalaman pribadi yang ada-ada. Hampir semua pasien yang dilakukan tindakan anestesi di Beautiful ini pasti dia bilangnya biusnya jauh lebih enak dari yang pernah dialami di rumah sakit lain. Oh, oke, dengan baik. teknik yang kita lakukan ini. Bahkan ini dari pengalaman saya ada satu pasien, dia termasuk pasien langganan saya bius. Dia tuh suatu saat dia mau operasi di Korea. Dia telepon saya, "Hey Besti," dia manggil saya Besti. Oh gitu ya? Oke, terus Dok? "Hey Besti, sini dong ke Korea, gue mau operasi, tolong biusin gue." Sampai manggil ke Korea. Iya. Oke. Nanti gue bilang Tompi deh, gue pinjam lu dulu sebentar. Sampai Sampai segitunya, iya. karena itu memang masalah teknik berarti ya, Iya. Dok ya? Ya tapi karena Iya. tentu dengan masalah perizinan segala macam Ya, nggak nggak mungkin bisa, lah saya ke betul, Korea ya untuk iya. bius untuk pasien. Kemudian Dok, kalau dari tim sendiri kan itu berarti punya berbagai macam persiapan untuk sebelum proses tindakan dengan pasien. Tapi biasanya apa sih yang pasien perlu siapkan juga selain tadi report mengenai semua track pengobatan mereka? Kalau secara fisik apa kira-kira, misalnya saya pasien nih Dok, apa sih sebenarnya yang disarankan untuk saya sebelum melakukan tindakan, mungkin seminggu atau beberapa hari sebelum tindakan tersebut dilakukan? Kalau untuk di YouTube sendiri kita standarnya mengacu pada standar yang umum seperti yang dikerjakan di rumah sakit. Jadi yang pasti ada screening dulu. Yang paling penting wawancara. Jadi dilihat pasien ini punya riwayat sakit apa. Kemudian sesuai umurnya kita screening pemeriksaan lab. Ada beberapa lab yang memang dicek seminggu atau beberapa hari sebelum operasi. Nah kemudian yang persiapan umum kalau memang itu semua bagus, yang dilakukan adalah puasa. Itu aja sih sebetulnya. Oh, tetap harus puasa berarti ya, Wajib. Dok ya. Oke, baik. Nah, kalau yang seperti saat ini kita lihat di tayangan, ini adalah proses tindakan dengan pasien, berarti mungkin bisa diceritakan sedikit, Dok? Oke. Ini padahal Iya. ini nih, kakak-kakak saya nih dua-dua para Nanti pria-pria boleh ini. share Nggak apa-apa. experience Oh iya ya masing-masing betul. ya, Karena share experience masing-masing. itu ya juru bicara. Betul. Oke. Kalau yang ini tadi menjelaskan bahwa ini dental ya. Di dental pasien ini dalam kondisi terbius. Jadi kita berikan obat-obatan melalui salah satu ada alat namanya TCI di sini.
kemudian tetap ada monitornya di situ kita akan mengetahui nadinya, tensi, semuanya gitu ya. Dan nah ini dia. Jadi jangan khawatir bahwa kelengkapan di kita juga maksudnya terkait dengan alat kesehatan itu. Maksudnya alat-alat untuk terkait sama medis juga seperti itu. Nah, di sini ini tindakannya wawancara. Nih Dokter Mike sedang wawancara dan ini Dokter Beta sedang nah ini Dokter Mike sedang mewawancara bahwa apakah ada alergi obat, gitu, ada penyakit yang lain apa tidak, seperti itu. Dan kami juga akan memonitoring selama intraoperasi. Jadi jangan khawatir tuh. Ada beberapa pasien, dok jangan tinggalin saya ya dok ya, gitu ya. Dampingin saya ya dok, gitu. Iya betul. Enggak pokoknya karena yang di luar sana kan beredar bahwa katanya kalau dokter anestesi udah bius kemudian entah kemana gitu kan. Ini Jadi didampingi ya? ini di video ini kami memang mendampingi selama pembiusan baik di dental dan di surgery seperti itu. Jadi kita mempersiapkan segala sesuatunya. Itu sih dari ini kemudian juga kita menunggu pasien sampai betul-betul sadar setelah post op. Jadi di sini tim anestesi itu beruntungnya ketemu dengan Pak Tompi ya. Jadi tim anestesi kami minta alat apapun asal untuk kepentingan keselamatan pasien Pak Tompi pasti oke. Pasti dipenuhi ya? Ya, oke. Jadi pasti apapun yang minta untuk patient safety oke, ACC. Nah tuh Bapak Ibu sekalian, jadi nggak perlu khawatir walaupun ini memang di klinik, jadi semuanya tuh kelengkapannya ini pasti dipenuhi dan tadi udah dikasih tahu juga bahwa didampingi sampai benar-benar sadar, jadi nggak ditinggal gitu aja. Nah ngomong-ngomong sampai benar-benar sadar, biasanya setelah pasca anestesi apalagi yang perlu disiapkan oleh pasien, itu kita masuk ke situ juga nih, silahkan dok. Boleh silakan dokter Beta. Pasca anestesi nggak ada persiapan apa-apa. Bener-bener langsung ya, tunggu recovery aja ya? dengan teknik yang ada ini, risiko biasanya suka pasca operasi, mual, muntah, apa segala macam. Dengan teknik yang dilakukan ini risikonya minimal sekali. Bangun-bangun kayak habis tidur lama, seger udah gitu ya? selesai cari makan, beres. Wah bener dok, Iya, udah selesai gitu pulang. aja ya. Mantep banget. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi udah nggak ada tuh yang namanya istilah beauty is pain ya. Sekarang ada yang namanya beauty without pain, tentunya hanya di Beautiful. Jadi yang udah punya planning lama banget mau tindakan apapun, dental, kecantikan, atau bahkan aku sempat lihat kemarin ada salah satu selebriti juga, Imam Darto, bawa anaknya untuk hitan, itu juga di Beautiful kan, dan juga melakukan proses anestesi yang anaknya aja kayaknya nggak ngerasain apa-apa ya di situ. Jadi semua treatment itu bisa Anda lakukan tanpa rasa sakit dengan kenyamanan. Mungkin ada sedikit closing statement dari masing-masing dokter tentunya untuk bisa mengajak juga para pengunjung Senayan City untuk bisa lebih percaya diri lagi untuk bisa melakukan anestesi di Beautiful tentunya. Silakan dok. Oke, biasa jubir ya. Oke. Buat teman-teman sekalian semuanya, pencinta kecantikan, beauty, jangan takut. Beautiful by Dr. Tompi akan memberikan kenyamanan, kemudian juga painless, dan jangan takut datang ke kami akan memberikan pelayanan anestesi yang maksimal. Oke, terima kasih banyak kalau begitu. Silahkan Dokter Beta. Satu lagi, kami dari tim anestesi, kami memang tidak bisa menyembuhkan Anda, membuat Anda lebih cantik, atau membuat Anda lebih glowing, tapi kami bisa membuat Anda nyaman dan memuaskan Anda. Waduh, itu benar-benar the most anticipated closing statement ya. Ini karena yang lain tuh akan kalah sama yang bikin nyaman nih, ya kan dok? Memuaskan ya tuh. Jadi semuanya itu ya, yang paling penting adalah bagaimana perasaan yang diberikan ya. Yang penting nyaman. Kalau begitu terima kasih sekali lagi untuk Dokter Mega, Dokter Michael dan juga Dokter Beta. Tepuk tangan dong untuk para dokter-dokter kita di sini. Nanti kalau misalnya udah memutuskan mau treatment mana setelah konsultasi, nanti ketemunya sama dokter-dokter ini pastinya ya. Terima kasih sekali lagi, kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat. Dan itu tadi adalah pembahasan kita yang pertama.
Jangan kemana-mana karena dalam beberapa saat lagi kita akan masuk ke Doctor Talks berikutnya ya. Yang udah lama banget pengen punya area dental yang lebih indah. Jangan lupa bahwa kita juga punya yang namanya area dental di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, Beautiful Group juga punya BU Dental Care Expert. Kita akan bahas semua treatment yang diberikan oleh BU Dental Care Expert sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Beautiful Symphony Festival.